Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Kemerdekaan adalah karunia Tuhan yang diwujudkan dan diperjuangkan oleh pahlawan kita dengan tetes darah dan pengorbanan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana mewujudkan cita-cita para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya itu demi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Di dalam video kali ini akan kami sampaikan 7 fakta kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang sering kita lupakan. Mudah-mudahan dengan video ini kita menjadi manusia Indonesia yang mencintai, setia, dan mengabdi secara tulus kepada bangsa dan negara. Amin. Fakta yang pertama. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 dini hari, sekelompok pemuda yaitu Hairul Saleh, Sukarni, D.N. Aidit, Wikana, dan beberapa teman lainnya membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Di sana, para pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia secepatnya dalam rangka memanfaatkan momentum menyerahnya Jepang dari sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1945 malam harinya, Bung Karno dan Bung Hatta dikembalikan ke Jakarta, di mana Bung Karno dikembalikan ke rumah yang dihibahkan oleh Faraj bin Said bin Awad Martak yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini adalah alamat yang kita kenal sebagai tempat proklamasi kemerdekaan kita dilaksanakan. Nah, di sini kita lihat betapa para founding father kita sedang berunding mengenai nasib bangsa ini sambil disaksikan oleh beberapa tokoh muda. Lalu fakta yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari Jumat 9 Ramadan 1334 Hijriah. Pemilihan tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari Jumat 9 Ramadan 1334 Hijriah ini tidak terlepas dari religiusitas Bung Karno yang pernah menjadi murid HOS Cokro Aminoto, seorang ulama besar Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta di rumah yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
Nah, di sini kita lihat suasana pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilangsungkan pada hari Jumat sekitar jam 10 pagi. Jadi menjelang sholat Jumat. Nah, di sini ini proklamasi ini dibacakan oleh Bung Karno. Sekedar info, Bung Karno adalah seorang insinyur lulusan arsitektur ITB. Dan nama lengkap beliau adalah Ahmad Soekarno. Nah, ini adalah bunyi teks proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno, yaitu, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, lalu di naskah ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Seusai membacakan proklamasi kemerdekaan, Bung Karno mengajak para hadirin untuk berdoa. Berdoa agar negara ini diselamatkan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia merdeka, dan berdoa agar negara ini diridhoi dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu fakta yang ketiga, ini ada beberapa fakta di balik proklamasi 1945. Yang pertama, Ibu Fatmawati. Beliau adalah yang menjahit bendera merah putih dengan ukuran 3 kali 2 meter. Sekarang bendera tersebut dikenal sebagai bendera pusaka. Dan ukuran 3 kali 2 menjadi standar ukuran bendera kebangsaan. Nah, bendera pusaka ini memang tidak pernah dikibarkan lagi, tapi selalu dibawa sebagai pendamping bendera duplikat dalam setiap upacara kenegaraan yang dilaksanakan di Istana Merdeka setiap tanggal 17 Agustus. Nah, lalu yang kedua adalah Sayuti Melik. Beliau ini adalah pejuang yang mengetik naskah proklamasi. Lalu yang ketiga adalah Laksamana Maeda Tadashi. Beliau memang orang Jepang, tapi beliau bersimpati kepada Indonesia dan menyediakan rumahnya untuk menjadi tempat yang aman bagi pendiri bangsa dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Yang keempat, Faraj bin Said bin Awad Martak, di mana beliau menghibahkan rumahnya yang di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang menjadi lokasi proklamasi, dihibahkan kepada Bung Karno. Dalam hal ini Bung Karno dianggap Indonesia. Nah, jadi Faraj bin Said bin Awad Martak ini menghibahkan rumahnya kepada bangsa Indonesia. Lalu ada catatan tambahan bahwa Faraj bin Said bin Awad Martak ini adalah warga Indonesia keturunan dari Timur Tengah yang merupakan paman dari Yusuf Martak, ketua GNPF Ulama saat ini. Nah, ini adalah penampakan rumah di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta yang dihibahkan oleh Faraj bin Said bin Awad Martak. Dan di sebelah kiri atas adalah foto beliau. Nah, lalu yang keempat,
Fakta keempat ini adalah mengenai 7 negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia untuk pertama. Yang pertama-tama, yaitu yang pertama adalah Palestina. Palestina melalui Mufti Agungnya yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengakui kemerdekaan Indonesia sejak Indonesia belum merdeka, yaitu 6 September 1944. Jadi sangat luar biasa. Jadi Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Karena bagi Palestina, Indonesia adalah saudara mereka. Lalu negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto adalah Mesir, di mana Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Lalu yang ketiga adalah Arab Saudi yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 November 1946. Yang keempat adalah Suriah yang mengakui kemerdekaan Indonesia sejak 1947. Yang kelima adalah Vatikan yang mengakui kemerdekaan Indonesia sejak 6 Juli 1947. Yang keenam adalah Lebanon yang mengakui kemerdekaan Indonesia sejak 29 Juli 1947. Yang ketujuh adalah Yaman mengakui kemerdekaan Indonesia sejak 3 Mei 1948. Catatan, Palestina saat itu masih sebagai wilayah protektoriat Inggris yang dipimpin oleh seorang mufti agung yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Nah, ini adalah foto dari Mufti Agung Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Meski saat itu Palestina sendiri belum merdeka, tapi Mufti Agung Palestina telah mengakui Indonesia yang disebutnya sebagai saudara. Ironisnya, justru Palestina sampai saat ini masih belum merdeka secara penuh karena masih dijajah oleh Zionis Israel. Lalu fakta yang kelima, dukungan organisasi mancanegara. Yang pertama, organisasi buruh pelabuhan di Australia dan India mendukung kemerdekaan Indonesia dengan cara menolak melayani kapal-kapal sekutu yang menuju Indonesia. Yang kedua, Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna mendukung Indonesia dengan cara mendemo kedutaan besar Belanda dan melakukan gangguan terhadap kapal-kapal perang sekutu yang melewati terusan Suez untuk menuju Indonesia. Lalu pada tahun 1947, Haji Agus Salim dan Sultan Syahrir bersilaturahmi dengan Hasan Al-Banna untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan Ikhwanul Muslimin kepada perjuangan dan kemerdekaan rakyat Indonesia. Yang ketiga, dukungan dari organisasi mancanegara lainnya. Nah, ini adalah foto pertemuan antara Hasan Al-Banna dengan Kiai Haji Agus Salim. Sedangkan ini adalah foto pertemuan Hasan Al-Banna dengan Sultan Syahrir. Nah, lalu jasa NU, Muhammadiyah, dan Ormas Islam lainnya. Ini merupakan fakta ke-6. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Dalam perjuangannya melawan penjajah, NU berada di garis depan dengan fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain berjuang di medan tempur dan pesantren, warga Nahdliyin juga berjuang di parlemen di bidang diplomasi. Berikut beberapa nama tokoh NU yang sangat berjasa bagi kemerdekaan Indonesia.
yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji Maskur, Kiai Haji Idam Khalid, Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, Wahid Hasyim ini adalah ayahanda dari Gus Dur. Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Samun, dan banyak tokoh-tokoh NU lainnya yang sangat berjasa yang tidak dapat kami tulis satu persatu. Ini adalah beberapa tokoh NU yang berjasa untuk kemerdekaan Indonesia yang sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional dari negara. Lalu yang kedua, Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Lahan perjuangan utamanya adalah pendidikan, politik, dan diplomasi. Meski demikian, Muhammadiyah juga berjasa besar dalam perjuangan bersenjata. Jenderal Sudirman, Laskar Hizbullah, dan Tentara Peta adalah bukti peran signifikan Muhammadiyah di bidang perjuangan bersenjata. Berikut beberapa nama tokoh Muhammadiyah yang berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Bung Karno. Yang kedua, Jenderal Sudirman. Yang ketiga, Kasman Singodimedjo. Yang keempat, Insinyur Juanda. Yang kelima, Buya Hamka. Yang keenam, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketujuh, Ki Bagus Hadikusumo. Yang kedelapan, Gatot Mangku Projo. Yang kesembilan, Ibu Fatmawati Soekarno. Yang ke-10, Siti Walidah. Dan masih banyak tokoh Muhammadiyah lain yang berperan penting untuk kemerdekaan Indonesia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Nah, lalu di sini ini beberapa foto tokoh Muhammadiyah yang merupakan pejuang bangsa yang sudah mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, ini adalah dua guru bangsa, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, yang ketiga, selain NU dan Muhammadiyah, beberapa ormas Islam juga bergerak untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, antara lain Partai Arab Indonesia yang didirikan oleh A.R. Baswedan pada tahun 1934. Al-Wasliyah yang didirikan di Medan pada tahun 1930 oleh Muhammad Arsyad Talib Lubis, Ismail Banda, dan Abdurrahman Shihab. Lalu Jamiat Khair yang didirikan di Jakarta pada tahun 1901 oleh Idrus bin Ahmad Shahab. Lalu Al-Irsyad yang didirikan 1914 oleh Ahmad Surkati. Lalu Syariat Dagang Islam yang akhirnya berubah menjadi Syarikat Islam didirikan oleh Kiai Haji HOS Cokro Aminoto pada tahun 1911 di Solo, dan ratusan ormas Islam lainnya yang tak tercatat di sini tapi sangat besar jasanya untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah beberapa bendera atau lambang dari organisasi-organisasi Islam yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Di antaranya Jamiat Khair, Syarikat Islam, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, dan lain-lain. Nah, ini adalah foto para pengurus Partai Arab Indonesia yang didirikan oleh A.R. Baswedan, yaitu ayahanda dari Anies Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta. Dan ini adalah foto Laskar Hizbullah, laskar-laskar Islam yang dibentuk oleh NU dan Muhammadiyah, yang walaupun minim persenjataan tapi mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah foto beberapa pimpinan pejuang, di antaranya Kiai Haji Maskur yang dikenal sebagai Komandan Sabilillah.
Nah, yang berjasa bukan hanya Islam, yang kelompok minoritas juga, diantaranya yang pertama yaitu yang Nasrani, yaitu yang Kristen dan Katolik. Diantaranya adalah TB Simatupang, lalu Agustinus Adi Sucipto, Slamet Riyadi, Jamin Ginting, Yosudarso, D.I. Panjaitan, J. Laimena, A. Sugiya Pranata, dan masih banyak yang lainnya. Lalu dari agama Buddha adalah Jenderal Gatot Subroto, Brigjen Sumantri MS, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu dari agama Hindu adalah I Ketut Puja, I Gusti Ngurah Rai, I Anak Agung Gede Agung, dan masih banyak lainnya. Lalu dari etnis Tionghoa juga banyak, diantaranya adalah John Lee, yang merupakan perwira Angkatan Laut Republik Indonesia. Lalu Lee Eng Hock, jurnalis. So Bun Seng, yang ikut bergerilya di Sumatera Barat. Chia Giok Tuam, yang ikut bertempur di Jawa Timur. Ferry Si King Lien, yang ikut bertempur di Solo. Ong Chong Bing, dokter militer di Solo, dan masih banyak lagi yang tidak tercatat oleh kami di sini. Yang kelima, etnis Arab, yaitu Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang merupakan ulama besar Kuitang, Jakarta. Lalu Al-Habib Hussein Mutahar, pencipta lagu kebangsaan. Al-Habib Idrus Al-Jufri, penggagas bendera merah putih. Al-Habib Ahmad Assegaf, sastrawan pejuang. A.R. Baswedan, politikus anggota BPU PKI. Al-Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II, yang merupakan perancang lambang Garuda dan beberapa simbol-simbol Indonesia lainnya. Nah, ini adalah beberapa foto dari para pejuang Indonesia yang berasal dari umat Kristiani. Nah, ini adalah ini ada dua wajah dari pejuang Indonesia, yang satu dari Buddha, yang sebelah kanan I Gusti Ngurah Rai dari Hindu. Nah, ini adalah saudara kita dari etnis Tionghoa, yaitu Laksamana John Lee, yang bahu-membahu di TNI untuk bertempur melawan penjajah Belanda. Nah, lalu ini adalah beberapa tokoh ulama yang berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia, diantaranya Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Hussein Mutahar, Al-Habib Idrus Al-Jufri, Al-Habib Ahmad Assegaf, Haji Abdul Rahman Baswedan, atau nama A.R. Baswedan, yaitu ayahanda dari Anies Baswedan. Al-Habib Syarif Sultan Abdul Hamid, dan lain-lainnya. Epilog, sudah 78 tahun kita merdeka, tapi cita-cita para pahlawan belum terwujud, bahkan makin menjauh. Hindari diktator mayoritas dan cegah tirani minoritas demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup merdeka di tanah air yang kaya adalah anugerah Tuhan. Membiarkan rakyat ditindas kemiskinan dan ketidakadilan adalah pengkhianatan terhadap para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya untuk merebut kemerdekaan. Mari kita jaga Republik tercinta ini. Merdeka! Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya menonton video kami ini. Semoga bermanfaat. Amin. Hormat kami, Wildeman Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.